Pernah nggak kalian tidur di kamar yang bukan kamar kalian? Kamar yang hawanya dingin walau jendelanya tertutup. Kamar yang ada boneka tua di atas lemari, dan tiap malam boneka itu kedip. Di cerita kali ini, seorang remaja pindah ke rumah neneknya di desa. Tapi sejak malam pertama, dia ngerasa diawasi. Dan ternyata, boneka yang duduk diam di atas lemari itu bukan sekedar benda mati. Nenek bilang, jangan ganggu adikmu. Tapi, Rama nggak pernah ingat dia punya adik. Apa yang sebenarnya disembunyikan keluarga ini? Siapa anak kecil yang muncul setiap malam dengan wajah yang sama persis seperti dirinya? Selamat datang di Bayangan Mengerikan. Cerita kali ini akan tinggal di pikiran kalian, bahkan setelah videonya selesai. Nama gue Rama, umur gue 17 tahun. Waktu itu, bokap sama nyokap mutusin buat kerja di luar negeri. Dan gue nggak bisa ikut karena sekolah gue belum kelar. Akhirnya mereka nitipin gue ke nenek yang tinggal sendirian di desa. Awalnya sih gue mikir, ya udah cuma setahun doang kok. Lagi pula, suasana desa tuh tenang. Udaranya adem, nggak kayak kota yang bising dan penuh asap. Tapi yang nggak gue sangka, rumah nenek tuh beda banget. Dari luar emang kelihatan biasa aja, rumah kayu lama dengan halaman luas dan pohon mangga di samping. Tapi begitu masuk ke dalam, auranya tuh langsung berubah, hening, sunyi, dan hawanya agak dingin walau siang hari. Nenek nyuruh gue tidur di kamar tengah, kamar yang katanya dulu pernah dipakai anak-anaknya waktu kecil. Waktu gue buka pintunya, aromanya kayak kayu tua dicampur debu. Tapi yang paling nyolok perhatian gue adalah sebuah boneka tua yang ditaruh di atas lemari kayu gede di pojok ruangan. Boneka cewek, bajunya putih udah kusam, rambutnya panjang acak-acakan, dan matanya, sumpah, besar banget. Kayak bola mata kaca yang ngelotot dan tatapannya tuh kayak ngikutin kemanapun gue jalan. Gue sempat berdiri lama di depan lemari, ngerasa nggak enak. Ada sesuatu dari boneka itu yang bikin perut gue mual. Tapi karena udah capek, gue akhirnya rebahan. Sore harinya, gue nyamperin nenek yang lagi nyiram bunga di halaman, dan gue langsung nanya, "Nek, itu boneka siapa ya yang di kamar?" Nenek diem sebentar, terus jawab pelan, "Itu adikmu, jangan diganggu ya." Gue langsung mikir maksudnya, "Reza? Tapi Reza kan sepupu gue, anaknya tante." "Adik yang mana, Nek?" tanya gue lagi. Nenek cuma ngeleng sambil jalan masuk rumah dan jawab tanpa nengok, "Adik sebelum kamu lahir." Gue merinding. Seingat gue anak pertama dan satu-satunya. Tapi kenapa nenek bilang begitu? Seolah-olah gue pernah punya adik yang gue sendiri nggak inget. Gue selimutan, tapi hawa dinginnya tetap nempel di kulit. Suasana kamar juga hening banget, sampai suara detak jam dinding jadi terdengar jelas. Gue rebahan sambil scroll HP, dan pas nggak sengaja nengok ke atas lemari, gue ngeliat mata boneka itu bergerak sedikit, kayak ngedip. Gue langsung duduk ngelus mata. Gue pikir cuma halusinasi, tapi rasa penasarannya lebih gede dari rasa takut gue. Gue ambil HP, nyalain kamera, dan mulai ngerekam dari kasur, ngarahin langsung ke boneka itu. Gak ada yang terjadi, tapi pas gue play ulang videonya, jelas banget di detik ke-8, mata boneka itu gerak, terus pelan-pelan kedip satu kali. Rasanya kayak jantung gue berhenti sepersekian detik. Tanpa mikir panjang, gue langsung lari ke kamar nenek. Gue panik dan teriak, "Nek, itu boneka gerak, Nek." Nafas gue ngos-ngosan. Nenek bukannya kaget atau panik, malah jalan pelan, masuk ke kamar gue, terus berdiri di depan lemari. "Dia cuma pengen lihat kamu lebih dekat," kata nenek pelan. "Udah lama dia nunggu kamu pulang ke rumah ini." Gue heran. "Pulang? Nek, ini pertama kali aku kesini," jawab gue. Nenek diam, matanya sayu. Terus dia bilang, "Dulu kamu pernah di sini, tapi kamu nggak sendiri." Pagi harinya, gue nggak bisa tenang. Bayangan boneka yang kedip malam sebelumnya masih kebayang jelas di kepala. Daripada bengong, gue iseng masuk ke gudang kecil di belakang ruang tamu. Di sana banyak banget barang lama yang udah berdebu. Tapi yang menarik perhatian gue adalah sebuah kardus besar penuh album foto jadul. Gue buka satu-satu, pelan-pelan sambil berharap bisa nemu sesuatu yang masuk akal. Dan akhirnya, gue nemu satu album kulit yang warnanya udah pudar. Di halaman ketiga, ada foto anak kecil cowok yang langsung bikin gue terdiam. Wajahnya mirip banget sama gue, miripnya nggak masuk akal. Bahkan baju yang dipakai di foto itu, kaos garis merah biru sama celana pendek jeans, itu baju yang juga pernah gue pakai waktu umur 3 tahunan. Tapi masalahnya, gue nggak inget pernah di foto kayak gitu. Gue lihat bagian bawah fotonya, ada tulisan tangan yang agak pudar,
Raka 2 tahun. Gue bengong. Nama itu asing banget. Raka, itu bukan nama gue. Tapi mukanya plek ketiplek kayak ngaca. Gue langsung bawa album itu ke nenek yang lagi duduk di teras sambil nyeduh teh. Tanpa banyak ngomong, gue buka fotonya dan liatin ke nenek. Ini siapa, Nek? Nenek lihat foto itu lama, wajahnya berubah sedih. Terus dia deketin album itu ke dadanya, kayak lagi meluk seseorang. Akhirnya nenek ngomong pelan, "Kamu dulu kembar, Rama, kamu dan adikmu, Raka." Tapi waktu umur 2 tahun, Raka jatuh dari tangga pas kalian main, dan nggak selamat. Gue merinding, rasanya kayak jantung gue dicekik pelan-pelan. Nenek melanjutkan, suaranya makin pelan. Raka nggak pernah benar-benar pergi. Dia sayang sama boneka itu, dan sekarang jiwanya nempel di sana. Sejak malam gue nemu fakta soal Raka, suasana kamar gue makin gak bisa dijelasin dengan logika. Setiap kali gue merem, selalu muncul mimpi yang sama. Seorang anak kecil duduk di atas lemari, badannya kurus, kulitnya pucat, dan yang paling gak bisa gue lupain, wajahnya sama persis kayak gue. Bedanya, matanya kosong, kayak gak punya jiwa. Bibirnya sobek sampai ke pipi, tapi dia terus tersenyum. Suara kecilnya pelan banget, tapi jelas di telinga gue, "Main lagi, Kak." Aku belum selesai mainnya, dan mimpi itu berulang terus. Setiap malam, gue sampai takut tidur. Bahkan nyalain lampu kamar pun gak membantu apa-apa. Malam terakhir sebelum gue pulang ke kota, kejadian yang paling gak masuk akal terjadi. Jam 1 dini hari, gue kebangun karena dengar suara kursi goyang berderit dari pojok kamar. Waktu gue buka mata, kamar gue gelap. Meski lampu nyala, suasananya berubah dingin, sunyi, tapi berat. Pandangan gue langsung ke atas lemari. Kosong, bonekanya hilang. Gue panik, napas gue nggak karuan. Baru aja gue mau turun dari kasur, gue lihat pintu kamar gue kebuka pelan. Dan di ambang pintu, berdiri sosok anak kecil. Rambutnya acak-acakan, wajahnya kotor, matanya gelap semua tanpa bola mata. Dan dari bibirnya keluar suara pelan, "Kamu lupa aku, Kakak jahat." Dia nggak bergerak beberapa detik, lalu tiba-tiba lompat ke arah gue. Gerakannya cepat dan gak manusiawi. Gue teriak sekuat tenaga, tapi dunia langsung gelap. Gue gak tahu gue pingsan atau apa. Tapi ketika gue sadar, gue udah kembali di ranjang. Nafas gue berat, badan gue keringetan, dan tenggorokan gue kering banget. Gue langsung lihat ke atas lemari. Boneka itu udah balik ke tempatnya. Tapi tangannya sekarang kayak ngelambai ke arah gue. Posisi yang gak pernah gue lihat sebelumnya. Beberapa menit kemudian, nenek masuk ke kamar sambil bawa teh hangat. Dia naruh cangkir itu di meja, lihat ke arah lemari, terus bilang pelan, "Dia cuma kangen, Nak. Jangan ganggu adikmu lagi ya." Gue cuma bisa diem, otak gue kosong. Sejak saat itu, gue nggak pernah ngomongin soal boneka itu lagi. Tapi kadang, kalau gue ngaca pas malam hari, gue suka lihat bayangan anak kecil berdiri di belakang gue. Wajahnya sama persis, dan kadang dia ngedip bareng gue. Kadang, kenangan yang kita lupakan bukan berarti hilang. Mungkin, mereka hanya diam, menunggu, seperti Raka, yang tak pernah benar-benar pergi, hanya ingin ditemani kakaknya, hanya ingin main sekali lagi. Boneka tua di atas lemari itu, mungkin sekarang udah berdebu, tapi bayangannya tetap ada di lorong, di cermin, di dalam mimpi. Dan mungkin, dia juga lagi ngelihat kalian sekarang. Kalau kalian pernah ngerasa kamar kalian dingin tanpa sebab, atau lihat sesuatu gerak dari pojok mata, coba ingat, kalian tidur sendiri, atau berdua. Terima kasih udah nonton cerita ini di Bayangan, mengerikan. Kalau kamu suka cerita-cerita horor yang pelen-pelen masuk ke pikiran dan bikin merinding lama, jangan lupa like, tulis komentar versi serem kalian di bawah, dan subscribe biar nggak ketinggalan cerita berikutnya. Karena, mungkin saja, cerita selanjutnya terjadi di sekitarmu. Sampai jumpa di mimpi buruk yang lain. Bayangan mengerikan, menghidupkan ketakutan yang kamu kira cuma bayangan.